Shalom, Bapak Ibu, dalam persekutuan lansia, kita bersyukur kepada Tuhan kita dapat dipertemukan kembali, dan pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-49. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab-kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Kebangkitan Kristus adalah suatu peristiwa yang sangat akbar dalam sejarah manusia. Alkitab mencatat dalam keempat Injil bahwa Yesus bangkit dan hidup. Itu disaksikan oleh murid-muridnya sendiri. Dan bagi iblis, kematian Yesus Kristus adalah sebuah kemenangan baginya. Tetapi bagi Allah, kematian Yesus adalah awal kemenangan. Bahkan pada hari ketiga, Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus Kristus membawa kemenangan dalam kehidupan kita. Pada saat Yesus Kristus ditangkap di Taman Getsemani, murid-murid Yesus meninggalkan Yesus pada saat itu. Murid-murid Yesus menganggap bahwa mereka sudah kehilangan pemimpin mereka, sehingga mereka tidak mempunyai pengharapan dan tujuan hidup lagi. Mereka hidup di dalam keraguan-raguan, mereka hidup dalam kegelisahan, mereka hidup dalam ketakutan, bahkan mereka hidup dalam keputusasaan oleh karena tekanan-tekanan hidup yang mereka hadapi pada saat itu. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya pada saat itu, ketika menampakkan diri kepada mereka, Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Karena melalui damai sejahtera inilah yang dibutuhkan oleh orang-orang yang mengalami tekanan dan ketakutan dalam kehidupannya. Dan Yesus sudah memberikan itu di dalam kehidupan kita. Yesus sudah memberikan kita damai sejahtera, sehingga tidak ada yang perlu kita takutkan lagi. Bahkan Yesus juga memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita melalui kebangkitannya. Kemudian melalui kebangkitan Yesus Kristus memberikan pemulihan di dalam kehidupan kita. Kita yang dahulunya hidup di dalam dosa, oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga Yesus Kristus rela mati
di atas kayu salib, kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Ia membuktikan bahwa melalui kebangkitannya ada pemulihan yang ia berikan di dalam kehidupan kita semua, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bahkan Tuhan menggenapi setiap janji-janjinya melalui kebangkitan Yesus. Pada masa sekarang ini, ketika kita menghadapi pandemi COVID-19, apakah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan masih memiliki kepercayaan atau iman yang kuat di dalam Tuhan? Ataukah kita sama seperti murid-murid Yesus yang pada saat itu menghadapi tekanan sehingga mereka merasa bahwa mereka sudah tidak mempunyai pengharapan lagi, mereka tidak memiliki tujuan hidup lagi? Apakah kita hidup seperti itu? Tuhan menginginkan bahwa kita tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun persoalan yang kita hadapi, apapun proses itu di dalam kehidupan kita, khususnya dalam masa tua kita, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita membawa hidup kita kepada Tuhan, kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun persoalan itu, mari kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita, masa tua kita, sehingga kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya kita didapati oleh Tuhan menjadi seorang yang setia, seorang yang selalu taat akan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Terima kasih, Shalom.